ke Bung Nenggolan. Anda sebagai salah satu aktivis sawit dan mengamati persoalan petani sawit se-Indonesia gitu kan. Dan baru-baru ini kawan-kawan juga bersama SPKS meluncurkan buku Pekebun Mandiri ini. Sebetulnya persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Bung Uin ini, menurut Anda akar penyebabnya apa sih sesungguhnya gitu? Apakah ini kebijakan pemerintah yang salah atau justru memang begitulah kondisi para pengusaha kita di sektor sawit ini untuk mencari untung sebesar-besarnya gitu dengan prinsip ekonomi yang keliru itu gitu. Baik, sebenarnya memang yang bermasalah itu adalah sistemnya ya Pak ya. Sistemnya telah bermasalah, maka kemudian ini terimplementasi dalam praktek di lapangannya. Dan kegiatan pengusaha ini selalu mendapat fasilitasi lebih dari penguasa. Karena ini udah hampir menjadi dua sisi mata uang yang tidak terlepas begitu. Ya, saling menguntungkan tanda petik. Saling menguntungkan dalam tanda petik. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi dalam konsep perkebunan skala besar yang dibangun Belanda pada tahun 1911 dulu, awal pembangunan itu di daerah Sumatera Timur dan pesisir sebelah barat Sumatera, itu mereka membangun kebun itu di atas tanah yang dibebani oleh hak pinjam pakai kepada masyarakat asli pemilik. Sekarang tidak. Pengusaha ketika membangun kebun itu dibangun di atas tanah yang dibebani oleh HGU, hak guna usaha. Dan di dalam undang-undang, HGU itu hanya boleh diberikan di atas tanah negara. Jadi artinya setiap tanah masyarakat adat, termasuk juga tanah Bapak Ingkai mungkin nanti ketika diambil oleh pengusaha, harus diserahkan kepada penguasa dulu untuk kemudian dinetralisir menjadi tanah negara, baru dibebani hak. Begitu. Dan untuk HGU juga seperti yang disinggung oleh Bung Win tadi, sedikit banyak memang bermasalah. Karena kalau kita lihat model HGU yang diterapkan di dalam UPA, Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu Undang-Undang Pokok Agraria itu mengamanatkan itu 25 tahun. Maka ini saya pikir para penyusun undang-undang sudah berpikir visioner gitu, bahwa dalam rentang jangka waktu satu tanaman keras dalam konsesi perkebunan, semisal sawit atau karet gitu, ketika dalam 25 tahun dia mesti ada peremajaan, pemudaan, replanting, untuk kemudian bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Tapi kemudian kalau kita lihat di dalam aturan turunannya seperti dalam Undang-Undang Perkebunan itu menjadi 35 tahun, maka kemudian apa yang dilihat? Disinilah kelihatan memang ada sedikit kawin-mawin antara pengusaha dan penguasa ini. Karena ternyata menurut pikiran-pikiran yang agak nyeleneh, 35 tahun itu ternyata masuk akal Pak. 25 tahun tanaman sawit seharusnya di-replanting. Ketika dia sudah di-replanting, kemudian masih ada 10 tahun. 10 tahun dia masuk dalam masa tumbuh yang ini adalah masa tinggi-tingginya produksi ini. Di umur 35 tahun sawit itu, berarti adalah 10 tahun setelah di replanting, itu adalah masa subur-suburnya. Dan di situ tingkat produksi paling tinggi. Karena di umur 10 sampai 15 tahun di situ yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian apakah mungkin kemudian pemerintah serta-merta mencabut HGU ini ketika 35 tahun? Ups, ini tidak bisa diperpanjang. Pasti tidak, ini akan diperpanjang. Karena di situ investasi sudah sangat besar. Maka kemudian diperpanjang lagi 35 tahun lagi. Artinya 60 tahun gitu. 70 tahun, 70 Pak. tahun. Setelah itu 35 tahun lagi. Habis itu diperpanjang lagi kalau saya tidak salah sepertiganya. Ya. Jadi akhirnya 90-95 tahun. Ya inilah yang kalau saya pikir akar permasalahannya memang karena pengusaha dan penguasa ini sudah saling punya dalam tanda kutip kawin-mawin yang saya pikir memang tidak sangat elegan gitu loh, karena tidak bisa membedakan mana yang merupakan ranah kebijakan dan mana yang merupakan memang ranah bisnis gitu, karena ini harusnya dipisahkan dalam dua alur yang berbeda. Nah, tapi begini Bung Carlo, apakah kawan-kawan juga menemukan fakta gitu di lapangan ketika misalnya proses belum sampai ke HGU ada izin lokasi dan sebagainya, tahap-tahapan itu, tapi kok sudah ada penanaman dan bahkan sudah ada panen gitu sampai ke pabrik. Nah, apakah dalam peraturan-peraturan yang kawan-kawan analis itu ini sah atau tidak sesungguhnya gitu? Seharusnya itu ilegal Pak. Itu seharusnya ilegal karena pemerintah hanya boleh menarik pajak di atas izin.
di Yang atas resmi. HGU yang resmi. Ketika dia masih adalah izin lokasi atau izin prinsip, itu dia tidak dibebani pajak. Maka ketika kedapatan banyak perusahaan sudah mendirikan kebunnya sudah established di atas izin prinsip dan izin lokasi, dan mereka sampai panen kemudian baru menyusul keluarnya HGU, maka terbayang berapa korupsi yang terjadi di bidang perkebunan. Ini pasti akan sangat nilainya, wow, saya pikir pun kasusnya si Gayus tidak akan seberapa begitu. Nah, saya kemarin melihat, membaca di buku yang kawan-kawan tulis, HGU dan HAM. Ya. Nah, ini persoalan. Saya membaca di salah satu halaman, ada satu perusahaan besar nasional gitu, itu kok punya 20 tahun tidak punya HGU gitu. Ini gimana gitu kondisi seperti ini? Itu akan menjadi sangat relevan ketika kita berbicara sesuatu yang praksis yang terjadi di lapangan gitu Pak ya. Karena dalam hukum pun itu dikenal ada yang namanya sesuatu yang ideal dan sesuatu yang seharusnya terjadi. Antara kenyataan dan harapan itu berbeda gitu. Ya. Nah, ini Pak Seko ini gimana Pak Seko? Ini persoalan-persoalan yang disampaikan Bung Uin soal HGU yang barangkali dalam proses awal juga tidak diperlihatkan dengan baik, yang disampaikan oleh Bung Carlo tadi, kemudian persoalan-persoalan yang sebetulnya ini di kasat mata gitu melanggar hukum, tetapi kok tidak tersentuh gitu. Misalnya ada izin prinsip, izin lokasi, tapi sudah panen, sudah apa, padahal itu menurut Bung Carlo, analisa kawan-kawan SW atau di buku HGU dan HAM itu jelas-jelas itu melanggar HAM gitu. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat persoalan ini dari kacamata hukum pidana atau hukum adatnya gitu? Jadi begini, persoalannya adalah kalau kita melihat banyaknya persoalan-persoalan perkebunan sawit di Indonesia itu bermula dari persoalan sebuah sistem. Tatkala sistem itu berhubungan dengan pemerintah, maka sistem itu terkait dengan persoalan kebijakan, dan kebijakan itu dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Persoalannya tatkala kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, dalam banyak kesempatan saya katakan bahwa cara berhukum kita inilah yang sebenarnya yang bermula dari cara berhukum kita yang sangat positivistik, itu melahirkan adanya misalnya seperti Bung Carlo katakan tadi bahwa adanya keberpihakan kebijakan sebuah peraturan perundang-undangan itu terhadap masyarakat, terhadap perusahaan, atau tatkala sebuah peraturan itu mengkriminalisasikan masyarakat seperti yang diceritakan oleh Bang Uin tadi, itu bermula dari persoalan-persoalan itu. Lalu apa sebenarnya yang mau kita bicarakan dalam hal ini, atau yang mau kita perjelas dalam persoalan-persoalan ini? Kalau kita bicara tentang sebuah sistem, tentulah sistem itu terdiri dari sub-subsistem, dan oleh karena itu sebuah subsistem itu akan mempengaruhi bekerjanya sebuah sistem. Oleh karena itu terkait dengan persoalan ini, persoalan sistem hukumnya itu menjadi sebuah persoalan penting yang mendapat perhatian besar. Dan terkait dengan persoalan-persoalan HGU tadi, misalnya ada izin sudah ada izin lokasi, izin prinsip, itu seolah-olah tidak ada, seolah-olah persoalan sudah selesai padahal HGU-nya belum diurus seperti itu. Dan seperti dikatakan tadi, itu persoalan menjadi ilegal, seolah-olah seperti memang ilegal, karena harusnya menurut prosedur itu izin prinsip dan izin lokasi itu tidak serta-merta bahwa itu sudah selesai persoalan administrasi